Enggak ada itu doa khusus untuk anak saja. Kita di pemakaman Baqi di Madinah, di Ma'la di Makkah, kita lewat habis sholat subuh keluar dari Babul Baqi, kita pergi ke Baqi, enggak ada keluarga kita di situ, tapi doa kita sampai. Artinya doa orang lain pun sampai. Saya sampai hari ini sehat, ya karena doa orang-orang baik ini. Yang mungkin kita tidak kenal ya Ustaz. Bahkan mungkin kita tidak kenal dengan dia. Dia doakan kita. Perlunya kita berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Banyak hal yang kita temukan. Ustadz masih ingat dengan saya. Padahal saking lama. Insya Allah ingat. Ustadz dulu pernah gini loh. Ustadz pernah doakan saya loh. Ustadz. Jadi banyak hal. Rubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang besar, yusaghiruhun niyah, menjadi kecil karena niat kita kecil. Wa rubba amalin saghirin, berapa banyak amal yang kecil, menurut pandangan kita, sebenarnya dia besar. Kenapa? Karena niat dan keikhlasan kita. Makanya kalau kita buat baik itu ya seperti buang sampah aja, nggak usah pikirkan lagi. Kalaupun kita update status, masalahnya diingatkannya lagi tahun depan. Sahabat Nabi namanya Abu Talhah mewakafkan tanah di Masjid Nabawi yang ada sumurnya. Sahabat Nabi namanya Abu Dihdah mewakafkan 600 batang pohon kurma. Pertanyaannya, dari mana hadis itu sampai ke kita kalau dia tidak menceritakan dan tidak diketahui orang lain? Ya, betul. Seandainya itu tidak diketahui orang lain, kok bisa sampai hadisnya ke kita? Itu menunjukkan bahwa amal mereka dulu pun diketahui orang banyak. Tanah Masjid Nabawi itu dibeli Nabi. Dan Nabi nggak pernah melarang, jangan cerita-ceritakannya. Jadi, kita tetap mengatakan bahwa ini sedekah, ini wakaf, ini infak, untuk memberikan motivasi bahwa ada orang memuji, bahwa ada orang ini adalah sedekah dari Bapak Anu ini. Ya kita jaga hati kita. Uang sudah pegang 100.000. Enggak jadi sedekah. Kenapa kamu enggak jadi sedekah? Saya takut riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Enggak jadi beramal karena takut dipuji orang, itulah riya. Justru itulah dia. Justru itulah dia. Kata Imam Fudail bin Iyad. Tarkul amal li ajlin nas riya. Bersedekah enggak jadi karena takut riya, itulah riya. Wal amal li ajlihim syirik. Masukkan uang supaya dipuji orang, syirik. Bro, hidupkan kamera. Syirik. Syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang benar gimana? Bismillah. Serahkan pada Allah. Bahwa terjadi sesuatu, ini kuserahkan pada Engkau, tolong aku ya Allah. Allahumma a'inni, tolong aku. Ala dzikrika, supaya hatiku berzikir kepadamu. Wa syukrika, aku bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agama. Wa ala ta'atik. Ini sudah di luar kemampuan kita. Hati memang dalam diri kita, tapi dia bukan di bawah kuasa kita. Allah punya kuasa. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi setan dengan sales ini, mohon maaf jangan tersinggung. SOP-nya itu mirip. SOS, standar operasional setan. SOS ya? Serius mereka. Sampai kapan dia berhenti? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraif. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penulisnya namanya Abu Amr al-Misri, orang Mesir. Ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit kronis, berobat di Amerika. Sampai di Amerika, kata dokter di Amerika nggak ada obat. Pulang, makan enak, tidur enak. Kalau ada nanti dokter ngomong gitu, berarti malaikat maut udah dekat. Dia pulang, dia sedekah. Sedekah. Habis itu dia medical check up lagi. Ke Amerika, diperiksa, sehat, nggak ada penyakit. Ternyata dia mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Saya sampaikan ini di pengajian.
Saya sampaikan, datang seorang ngikuti saya ke parkiran. Ya. Ustadz Somad, ya, yang Ustadz sampaikan tadi benar. Memang benar, saya bilang.